Satya Kudarmakan, Dharma Kubaktikan. Salam Pramuka. Di dalam video kita kali ini kita akan membahas lengkap tentang ambalan pramuka penegak. Apakah itu ambalan? Siapa sajakah yang termasuk ke dalam Dewan Ambalan? Apakah tugas mereka? Dan juga bagaimana organisasi di dalamnya? Simak video ini sampai tuntas dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mari kita simak. Pengertian. Sesuai di dalam SK Kuarnas tahun 2007, ambalan adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penegak yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan pendamping pembina ambalan. Pengertian yang lebih luas lagi, ambalan adalah satuan organisasi pembinaan tingkat gugus depan atau gudep yang menjadi pangkalan dalam gerakan pramuka yang terdiri dari 12 sampai 32 orang. Nah, di dalamnya terdapat 4 sangga yang masing-masing sangga tersebut terdiri dari 6 sampai 8 orang pramuka penegak yang berusia 16 sampai 20 tahun. Asal kata. Ambalan berasal dari kata ambal-ambalan yang berarti berulang-ulang atau terus-menerus dalam bahasa Jawa. Hal ini juga berarti pramuka merupakan sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Nah, ambalan juga punya tujuan. Apakah itu tujuannya? Pembentukan ambalan ini bertujuan untuk memudahkan penghimpunan, pengelolaan, pergerakan, dan pengarahan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pramuka penegak untuk mencapai tujuannya. Kakak-kakak penegak, mari kita lihat ketentuan umumnya. Ambalan beranggotakan 12 sampai 32 orang pramuka penegak. Ambalan penegak putra terpisah dengan ambalan penegak putri. Ambalan terdiri dari satuan-satuan kecil yang dinamakan sangga. Nah, di dalam sangga itu terdiri dari 6 sampai 8 orang pramuka penegak. Nah, sekarang ketentuan umum ambalan dalam perihal kepemimpinan. Perhatikan ya. Ambalan dipimpin oleh seorang pembina penegak dibantu 2 orang pembantu pembina. Pembina sedikitnya berusia 25 tahun, sedangkan pembantu pembina sedikitnya berusia 23 tahun. Pembina dan pembantu pembina putra harus dijabat oleh pria. Sedangkan pembina dan pembantu pembina putri harus dijabat oleh wanita. Ketentuan umumnya yaitu tiap sangga dipimpin oleh seorang pimpinan sangga atau disebut juga dengan pinsa yang dibantu oleh seorang wakil pimpinan sangga. Pinsa dan wapinsa dipilih dari dan oleh anggota sangga yang bersangkutan. Kemudian pemimpin sangga utama dipanggil pradana. Nah, itulah tadi ketentuan umum sebuah ambalan. Sekarang kita akan bahas anggota ambalan. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, tamu penegak. Tamu penegak adalah seorang pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Lamanya menjadi tamu penegak paling lama 3 bulan. Tamu penegak diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di ambalan tersebut. Yang kedua ada calon penegak. Calon penegak ialah tamu penegak yang dengan sukarela menyatakan diri sanggup menaati peraturan dan adat ambalan dan diterima oleh semua anggota ambalan untuk menjadi anggota. Lama menjadi calon penegak sedikitnya 6 bulan. Anggota ambalan lainnya yaitu ada penegak bantara. Penegak bantara
yaitu pramuka penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU penegak bantara. Dan yang terakhir ada penegak laksana, yaitu pramuka penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU penegak laksana. Nah, sekarang kita mengenal Dewan Ambalan Penegak. Siapa sajakah yang ada di dalam Dewan Ambalan Penegak? Yang pertama ada Pradana. Pradana adalah pemimpin atau ketua seluruh sangga yang ada di Ambalan. Yang kedua ada Wakil Pradana. Yang ketiga ada Krani atau Sekretaris. Yang keempat ada Juru Uang atau disingkat Jurang, itu adalah Bendahara. Dan yang kelima ada Juru Adat atau Pemangku Adat. Tugas Dewan Ambalan. Dewan Ambalan mempunyai tugas pokok, yaitu merencanakan dan melaksanakan program berdasarkan keputusan musyawarah penegak. Nah, musyawarah penegak atau musyawarah ambalan yang disingkat musbal dilaksanakan sedikitnya 1 tahun sekali yang dihadiri oleh seluruh anggota ambalan dengan acara sebagai berikut. Pertama, kegiatan yang ada di dalam musyawarah ambalan yaitu mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Kedua, merencanakan kegiatan ambalan yang akan datang. Ketiga, membicarakan adat istiadat ambalan. Keempat, memilih pengurus Dewan Ambalan masa bakti berikutnya. Nah, apabila diperlukan, ambalan dapat membentuk sangga. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ambalan dapat membentuk sangga kerja. Bagaimana dengan masa baktinya? Nah, masa bakti Dewan Ambalan itu adalah 1 tahun. Dewan Kehormatan. Untuk apakah Dewan Kehormatan dibentuk di dalam ambalan? Untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kehormatan anggota, maka dibentuklah Dewan Kehormatan Penegak yang disingkat DKP dengan anggota yang terdiri atas: pertama, anggota aktif pramuka; kedua, pemangku adat sebagai ketua; ketiga, pembina sebagai pendamping. Apa dari tugas Dewan Kehormatan? Yang pertama, Dewan Kehormatan itu bisa melantik, kemudian memberikan TKK atau tanda kecakapan khusus, kemudian juga bisa memberikan tanda penghargaan yang lainnya kepada pramuka penegak yang berjasa atau berprestasi. Yang kedua, menegakkan kode etik ambalan dan memberikan sanksi bagi anggota yang melanggarnya. Ketiga, pemberian rehabilitasi anggota ambalan penegak. Struktur organisasi gugus depan. Mari kita simak satu persatu. Yang paling atas ada Mabigus atau Majelis Pembina Gugus. Biasanya dipegang oleh kepala sekolah. Nah, Mabigus memberikan mandat atau tugas kepada pembina. Pembina ada pembina putra dan ada pembina putri. Nah, pembina putra mempunyai pembantu pembina. Pembina putri pun juga sama, mempunyai pembantu pembina putri. Nah, pembantu pembina juga biasa juga dikenal dengan pelatih pramuka. Nah, kemudian di dalam ambalan tentu ada ketuanya, yaitu Pradana. Ya, di samping Pradana ada Dewan Kehormatan yang mengawasi ya. Kemudian Pradana ada juga Wakil Pradana. Kemudian bersama-sama dengan Pradana dan Wakil Pradana di dalam ambalan ada Krani atau Sekretaris. Ada Juru Uang atau Bendahara dan ada Juru Adat. Nah, ambalan ini dalam bekerjanya membagi-bagi menjadi sangga. Ada sangga, ada 4 sangga di sini, yaitu ada pinsa, ada pimpinan sangganya dan juga ada wakilnya. Gitu ya, ada pinsa dan ada wapinsa. Kemudian
Ambalan ini tentu saja ada suatu wadah organisasi ya yang mengelola, juga yang merencanakan, yang mengevaluasi dan sebagainya, dan itu memimpin semua anggota pramuka penegak di dalam satu basis atau pangkalan. Nah, itulah penjelasan lengkap tentang ambalan. Selamat bergabung di ambalan, selamat berorganisasi dan bekerja. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Salam Pramuka.